Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh selain karbohidrat dan protein. Lemak dapat dijadikan sebagai sumber energi cadangan apabila tidak ada karbohidrat. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak energi daripada yang dibutuhkan tubuh, maka makanan yang berlebih tersebut disimpan sebagai lemak di bawah kulit, lebih tepatnya di jaringan adiposa. Fungsi dari lemak yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak, mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel, menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti prostaglandin, menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, K yang berguna untuk proses biologis, berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Selain itu, lemak juga merupakan komponen utama yang membentuk membran sel. Pembentukan lemak secara alami. Hampir semua bahan pangan banyak mengandung lemak dan minyak, terutama bahan pangan yang berasal dari hewan. Lemak dalam jaringan hewan terdapat dalam jaringan adiposa. Dalam tanaman, lemak disintesis dari 1 molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak yang terbentuk dari kelanjutan oksidasi karbohidrat dalam proses respirasi. Berdasarkan sumbernya, asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani merupakan lemak yang berasal dari hewan dan biasanya termasuk dalam lemak jenuh. Sedangkan lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan dan biasanya termasuk dalam lemak tidak jenuh. Berikut ini beberapa klasifikasi lemak dalam pangan, yaitu trigliserida, fosfolipid, kolesterol, asam lemak jenuh, dan asam lemak tak jenuh. Berikut ini merupakan perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh bersifat non-esensial, dapat disintesis oleh tubuh, padat pada suhu kamar, dan tidak ada ikatan rakat. Sedangkan lemak tak jenuh bersifat esensial, tidak dapat diproduksi tubuh, cair pada suhu kamar, adanya ikatan rangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji lemak, di mana uji lemak yang akan saya praktekkan yaitu ada 2 uji. Yang pertama uji Crispot. Sebelum kita melangkah ke langkah kerja dari uji Crispot ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih uji Crispot itu. Jadi uji Crispot itu adalah uji utama untuk mengidentifikasi ada tidaknya suatu lemak pada sampel. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk uji Crispot ini yaitu ada cotton bud 3 batang, alat tulis atau bolpen, lalu kertas untuk mencatat hasil, lalu ada kertas buram untuk melakukan tes uji. Sini kertas buramnya sudah diberi label masing-masing ya. Langsung saja untuk langkah kerja yang pertama, yaitu kita gunakan handscoon terlebih dahulu. Setelah memakai handscoon, kita langsung saja ke pemeriksaannya. Yang pertama, saya akan menguji minyak goreng terlebih dahulu. Kita celupkan cotton bud dalam sampelnya, lalu kita oleskan sampelnya ke dalam kertas uji. Lalu kita tunggu 5 menit. Sambil menunggu, kita lakukan uji ke sampel berikutnya, yaitu kemiri. Untuk sampel kemiri, kita langsung oleskan saja sampelnya. Setelah sampel kemiri, kita lanjut ke sampel yang berikutnya, yaitu margarin. Kita ambil sampel margarinnya dari cotton bud yang berbeda, lalu kita oleskan ke kertas buramnya seperti ini. Sudah, kita lanjut ke sampel yang berikutnya, nasi. Untuk nasi, kita langsung aplikasikan saja ke kertas buramnya seperti ini.
dengan jari yang berbeda. Karena tadi kan jari telunjuk udah terkena sampel kemiri. Nah, sekarang kita menggunakan jari tengah yang masih bersih. Nah, untuk sampel yang selanjutnya yaitu sampel air putih. Sampel air putih kita gunakan cotton bud yang berbeda dari yang tadi. Kita aplikasikan ke sampelnya, lalu kita oleskan ke kertas buramnya. Seperti ini. Selanjutnya kita lakukan uji ke sampel kue kering. Untuk sampel kue kering kita langsung saja aplikasikan ke kertas buramnya seperti ini. Sudah, kita tunggu selama beberapa menit. Setelah 5 menit, selanjutnya kita amati hasilnya pada kertas buram yang telah diolesi dengan sampel tadi. Untuk sampel yang pertama yaitu air putih, kita bisa amati di bawah sinar matahari secara langsung seperti ini. Atau lebih jelasnya, kita juga bisa mengamati di bawah cahaya seperti cahaya senter. Dapat diketahui bahwa sampel air putih ini tidak mengandung lemak. Untuk sampel yang selanjutnya yaitu sampel nasi. Kita amati di bawah cahaya senter. Untuk sampel nasi ini juga tidak mengandung lemak karena tidak terdapat noda transparan pada bagian yang telah diolesi dengan sampel. Untuk yang selanjutnya yaitu sampel kue kering. Untuk sampel kue kering ini tidak terdapat noda transparan, sehingga dapat dikatakan bahwa kue kering ini tidak mengandung lemak atau tidak ada kandungan lemaknya. Untuk sampel yang selanjutnya yaitu minyak goreng. Sampel minyak goreng ini terdapat noda transparan, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel minyak goreng ini mengandung lemak. Untuk sampel yang selanjutnya yaitu sampel kemiri. Nah, sampel kemiri ini terdapat noda transparan pada bagian kertas buram yang diolesi dengan sampelnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel kemiri ini terdapat kandungan lemak. Untuk sampel yang selanjutnya yaitu sampel margarin. Sampel margarin ini terdapat noda transparan pada kertas buram, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel margarin ini terdapat kandungan lemak. Praktik uji Crispot atau Crispot test yang telah saya lakukan. Untuk ujian selanjutnya yaitu uji ketidakkeruhan atau kekeruhan pada sampel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ujian selanjutnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu APD lengkap seperti jas lab, lalu masker, dan handscoon. Lalu untuk sampel ujinya, di sini saya menggunakan sampel minyak goreng. Lalu di sini juga ada sampel air garam, betadine, dan 2 batang lidi. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu kita memakai APD-nya terlebih dahulu, yaitu dimulai dari handscoon. Selanjutnya yaitu masker.
Setelah APD sudah terpasang semua, selanjutnya saya akan melakukan pengujian. Untuk yang pertama yaitu pengujian pada sampel minyak goreng. Siapkan sampel minyak goreng, lalu teteskan dengan betadine sebanyak 5 tetes. Setelah itu tutup kembali dan aduk sampelnya. Lalu kita masuk ke langkah pengujian pada sampel yang berikutnya, yaitu sampel air garam. Langkah kerjanya sama, kita teteskan 5 tetes betadine. Tutup kembali, lalu aduk dengan lidi. Selanjutnya kita amati sampel tersebut. Kita amati apakah warna iodiumnya hilang atau tidak, dan juga kita amati kekeruhan pada sampel tersebut. Untuk sampel yang pertama yaitu sampel minyak goreng. Di sini sampelnya agak keruh dan warna iodiumnya tidak terlalu terlihat. Juga di sini partikel iodiumnya tidak tercampur sempurna dengan sampel, sehingga dapat dikatakan bahwa minyak goreng ini mengandung asam lemak yang tinggi. Untuk larutan garam di sini warna iodiumnya tercampur menjadi satu dengan larutan garam, dan juga partikel iodiumnya juga larut dengan sempurna, sehingga dapat dikatakan bahwa air garam ini tidak mengandung asam lemak. Jadi kesimpulannya, untuk sampel minyak goreng ini saya menggunakan sampel minyak goreng yang baru. Ini partikel iodiumnya lebih larut atau hampir hilang, berarti ini mengandung asam lemak tak jenuh lebih tinggi. Sedangkan untuk larutan garamnya ini tidak mengandung asam lemak karena partikel iodiumnya dan warna iodiumnya tercampur sempurna dengan larutan sampel.